Halo Fitness Mania, kembali lagi di channel YouTube Coach Halinciang. Hari ini saya akan membahas tentang 7 setidaknya dari beratus-ratus manfaat menaikkan massa otot, terutama otot rangka dalam hal ini ya. Jadi kita mulai aja langsung, apa saja 7 hal tersebut. Menaikkan massa otot, seperti kita ketahui, melibatkan sebenarnya banyak aktivitas. Kegiatan tersebut adalah latihan beban, kemudian kita suplai dengan bahan baku untuk menaikkan massa otot, yaitu nutrisinya dalam hal ini adalah protein. Kemudian juga kita berikan waktu untuk protein tersebut bisa menjadi otot, yaitu dengan istirahat. Jadi 3 hal yang mendasar: latihan beban, mencukupi kebutuhan protein, dan kemudian beristirahat yang cukup, membantu menaikkan massa otot yang hasilnya akan kemana-mana benefitsnya. Benefits yang pertama adalah di sini kepada kekebalan tubuh manusia atau sistem imun kita. Mengapa demikian? Kegiatan berolahraga saja secara saintifik, secara ilmiah, sudah terbukti untuk menaikkan patroli sistem kekebalan tubuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di mana sebenarnya saat kita berlatih dengan beban dan merusak otot kita sedang memicu, men-trigger yang namanya respon imun, supaya sistem kekebalan tubuh kita merasa bahwa ini ada attack atau ada serangan kepada tubuh, sehingga sel kekebalan tubuh itu segera datang ke situs tempat otot itu dirusak agar bekerja dengan baik supaya otot itu bisa kembali pulih. Jadi perlu diketahui di sini bahwa sistem kekebalan tubuh manusia saja sudah berperan sangat besar untuk mendeteksi kerusakan yang ditimbulkan oleh latihan beban untuk segera mereparasi bagian-bagian yang rusak. Nah, apabila kita sering melakukannya, berarti sistem kekebalan tubuh kita sering sekali juga mengalami yang namanya latihan gladi resik apabila bertemu dengan berbagai macam kondisi seperti serangan patogen atau serangan mikroorganisme dari luar tubuh. Jadi ini adalah bagian pertama. Yang kedua adalah metabolisme. Kita mengetahui bahwa sebenarnya ada komponen metabolisme yang besar dalam sel kita yang dinamakan mitokondria. Mitokondria adalah dapur sel yang membakar semua nutrisi yang mengandung kalori, dalam hal ini protein, karbohidrat, lemak, menjadi energi currency atau mata uang energi yang dinamakan ATP. Nah, fungsi dari mitokondria untuk mengkonversi ATP itu adalah penentu dari metabolisme kita seberapa cepat. Semakin banyak mitokondria yang kita miliki dan semakin aktif mitokondria tersebut, maka metabolisme kita akan meningkat. Nah, dan ternyata ada hubungan antara kekebalan tubuh dengan mitokondria. Karena apa? Saintis atau ilmuwan menemukan di tahun 2019 bahwa mitokondria adalah central hub of the immune system, karena mereka adalah penyuplai energi bagi sel-sel kekebalan tubuh untuk bisa terus memiliki daya juang dan daya gempur dan ketahanan menggempur yang baik. Sehingga dalam hal pembakaran kalori, penurunan lemak yang menurunkan kadar lemak yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Lemak itu ada di bawah kulit, yang di sekitar organ, dan juga lemak di dalam darah, dan juga kemudian ada lagi yang namanya lemak yang menyisip atau menumpuk di tengah-tengah otot. Keempat jenis lemak tersebut akan sangat terbantukan oleh metabolisme yang lebih tinggi yang ditimbulkan oleh kegiatan latihan beban yang bertujuan menaikkan massa otot. Berarti apabila Anda melakukan latihan beban, maka Anda akan lebih mudah untuk menurunkan berat badan atau kadar lemak yang Anda selama ini inginkan. Kemudian kita lanjut lagi. Kegiatan yang menaikkan massa otot di sini adalah seperti latihan beban dengan teknik
program dan orientasi fokus pada peningkatan massa otot juga sangat berperan untuk mengoptimalkan kondisi hormon kita. Dari hormon secara endokrinologi atau misalnya yang sifatnya hormonal sexual hormones ya, seperti estrogen, DHEA, testosteron dan lain sebagainya akan tetap maksimal, bahkan growth hormone di sini yang akan terus maksimal, yang membuat kita stay muda terus ya. Untuk teman-teman ketahui, hormon-hormon yang bisa diproduksi oleh tubuh kita yang selama ini sebagai lambang keawet mudaan adalah hormon yang juga diresepkan di berbagai klinik-klinik awet muda. Dan kalau Fitness Mania menyadari hal ini dan bahwa kita bisa memproduksinya sendiri secara alami, alangkah sangat murah dan sangat terjangkaunya ternyata menyeimbangkan hormon-hormon ini dengan kegiatan yang sangat sederhana, yaitu latihan beban. Kemudian juga adalah di kemampuan regeneratif atau kemampuan meregenerasi hal-hal yang baik di dalam tubuh kita, termasuk dalam hal ini adalah regenerasi sel-sel otot, bahkan regenerasi untuk misalnya sel darah merah dan berbagai organ di dalam tubuh kita yang butuh regenerasi. Kegiatan latihan beban sudah terbukti mengakselerasi proses regenerasi tersebut. Dan bahkan ternyata kita juga 10 tahun terakhir mengetahui bahwa 10, 20 bahkan 30 tahun terakhir ya, kalau kita in tune dengan kemajuan dalam pengetahuan akan tubuh manusia, kita mengenal adanya stem cell atau sel punca atau sel induk yang ready, yang siap untuk menjadi sel apa saja di tubuh kita. Sel punca ini yang nanti akan menjadi sel kekebalan tubuh, menjadi sel tulang, menjadi sel otot, menjadi sel rambut, menjadi sel darah merah, menjadi sel darah putih, dan lain segalanya. Ada sel punca itu yang dinamakan stem cell. Ternyata latihan beban yang fokus spesifik untuk menaikkan massa otot dalam hal ini adalah fase di mana kita mengerti ada fase positif dan fase negatif dari latihan beban. Repetisi ya, dan saya pernah menjelaskannya di episode saya sebelumnya. Ternyata fase negatif yang khusus memiliki kemampuan meningkatkan massa otot yang lebih besar, yang menjadi fokus latihan pada muscle building weight training ya, meningkatkan stem cell terutama MSC yang namanya mesenchymal stem cell di tubuh manusia. Jadi sel punca kita pun ternyata bisa ditambah ya, produksinya diperbanyak hanya dengan melakukan kegiatan aktivitas latihan beban. Ditambah lagi apabila kita melakukan intermittent fasting, dan ternyata intermittent fasting juga tidak mengganggu pertumbuhan massa otot yang nanti akan saya jelaskan di episode berikutnya. Sel punca kita, stem cell production kita akan juga meningkat lagi. Next kita ke preventif atau mencegah penyakit-penyakit degeneratif dan atau non-communicable disease. Laporan dari World Data mengatakan bahwa 7 dari 10 kematian manusia modern adalah disebabkan oleh penyakit-penyakit yang justru tidak menular. Adalah penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif seperti jantung, seperti stroke, seperti kanker, ya, dan seperti diabetes. Keempat penyakit ini mendominasi sampai 70% kematian manusia modern, terutama yang hidup di kota. Dan kita bisa mengetahui bahwa gerbangnya sebenarnya umumnya yang menjadi gerbang majority dari 70% itu adalah di diabetes atau insulin insensitivity. Tidak sensitifnya lagi sel terhadap insulin, dalam hal ini bahasa lainnya adalah insulin resistance, menjadi gerbang untuk munculnya penyakit-penyakit ini semua yang lainnya, saudara-saudaranya seperti stroke, jantung maupun kanker ya. Dan penyakit-penyakit ini ternyata bisa dicegah. Bisa dicegah. Mengapa? Karena sains kembali lagi ya sudah membuktikan melalui puluhan bahkan ratusan penelitian ilmiah bahwa latihan beban
yang sama untuk membangun massa otot adalah obat yang baik untuk menghindarkan kita atau mencegah atau bahkan memperbaiki kondisi orang yang sudah tidak sensitif insulinnya, selnya terhadap insulin menjadi sensitif kembali, bisa dikembalikan, bisa di reverse keadaannya atau kondisinya, ya. Dan sudah banyak sekali penelitian ilmiah yang membuktikan hal tersebut. Jadi sudah tidak diragukan lagi akan keabsahannya dan keampuhannya. Kita lanjut ke aging problems, ya. Aging problems di sini yang mungkin berhubungan juga di saat kita sudah merasa tua dan renta. Biasanya aging problem seperti misalnya osteoarthritis, kesulitan gerak, kemudian badan kaku, kemudian karena mager dan kurang gerak, ya, kita akhirnya juga menimbulkan kondisi ini yang membuat kita semakin takut lagi untuk bergerak dan berolahraga. Kedua hal ini adalah siklus yang ternyata cukup berbahaya dan kita perlu keluar dari siklus tersebut. Aging problems ini juga termasuk sarkopenia, ya, penyusutan otot akibat tidak digerakkannya otot itu atau tidak diberikannya mechanical loading atau beban kepada otot sehingga menyusut ototnya gara-gara umur bertambah. Kemudian ada osteoporosis, osteopenia, adalah hal yang lebih kurang sama yang merupakan aging problems yang akhirnya membawa kita ke satu pusaran yang lebih menarik kita kepada satu kondisi yang tragis, ya. Jadi aging problems ini juga banyak sekali sudah dibuktikan bisa diperbaiki oleh kegiatan yang namanya aktivitas latihan beban dan upaya untuk menaikkan massa otot, kecukupan protein dan cukup istirahat. Berbagai penelitian bahkan pada wanita yang sudah menopause lama, ya, yang sudah mengalami pengeroposan tulang yang sangat signifikan, latihan beban ternyata mampu mengembalikan kepadatan tulang tersebut. Nah, dengan manfaat seperti ini dan bisa mengembalikan lagi, memaksa untuk keluar dari pusaran itu, ya, naik dan keluar dari pusaran itu, sehingga kita semakin berani bergerak dan kita semakin berani bergerak dan memberikan mechanical load kepada otot kita, beban mekanis kepada otot kita yang membuat kita akhirnya juga bisa jauh dari masalah-masalah ini karena kita membangun massa otot kita. Dan yang berikutnya, yang terakhir untuk episode kali ini adalah stress reduction. Kita mengetahui bahwa hal sesederhana menyelaraskan nafas dengan gerak, bahwa speed repetisi kita disamakan dengan speed nafas kita. Kita menjadi in tune, menjadi fokus dalam kegiatan aktivitas latihan beban yang membuat kita ternyata tidak memikirkan apa-apa kecuali fokus tersebut dan menjadi satu jenis meditasi. Ya, meditasi bukan satu kegiatan yang kita harus duduk dan merem, ya, tetapi meditasi juga ternyata bisa dalam kondisi berjalan, dan dalam hal ini adalah latihan beban. Yang kita ketahui bahwa meditasi merupakan satu tool yang paling kuat, yang paling powerful untuk mereda atau menurunkan stres, ya, meredakan stres atau menurunkan stres. And in a way, mungkin juga mempersiapkan Anda fitness mania untuk memulai satu perjalanan spiritual yang lebih mendalam lagi. Tidak semuanya tentunya orang yang membangun massa otot memiliki kematangan spiritual yang baik, tapi setidaknya memberikan satu fondasi awal, satu trigger awal atau membuka gerbang untuk Anda berjalan masuk dan memiliki spiritual journey yang lebih mencerahkan atau awakening. Nah, kira-kira demikian 7 dari sekian ratus manfaat yang kita dapatkan apabila kita mengupayakan untuk menaikkan massa otot pada tubuh manusia atau pada tubuh kita masing-masing. Seperti yang banyak penelitian sampaikan juga, bahkan di Harvard University mengatakan bahwa kekuatan dan massa otot go hand in hand, dan mereka adalah parameter longevity, umur panjang, dan quality of life yang tak terbantahkan lagi.
Jadi semoga episode kali ini bisa membantu mencerahkan pikiran fitness mania bagi yang belum, dan menguatkan hati bagi fitness mania yang selama ini sudah menekuninya tapi merasa belum mendapatkan hasil. Jangan takut, semua upaya Anda tidak akan sia-sia karena Anda mau percaya atau tidak terhadap manfaat ini akan tetap hadir untuk Anda selama Anda menjalankannya. Terima kasih sudah bersedia menyimak sampai sekarang. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat adanya.